Sementara itu dalam kasus dosen tewas tanpa busana di Semarang, Jawa Tengah merupakan kekasih korban. AKBP Basuki terbukti melanggar kode etik profesi. Polda Jateng tempatkan polisi terlibat kasus ini di penempatan ruang khusus. AKBP Basuki dipatsuskan selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan dan menunggu sidang kode etik. Dari hasil penyidikan, AKBP Basuki berada di satu kamar dengan korban Dwinda Linca Levi saat ditemukan tewas di kamar hostel. Nantinya AKBP Basuki akan menjadi sidang etik atas pelanggarannya. Jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Perkara yang dilakukan oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah bahwa AKBP B ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah perilaku di masyarakat. Dan oleh karena itu, AKBP mulai dilakukan penempatan khusus atau kapsus 20 hari ke depan. Polisi terus mendalami kasus kematian dosen muda ini secara terang dan transparan. Kita beralih ke kerusakan infrastruktur, pemirsa. Pilu, warga terpaksa menandu jenazah sejauh 22 km karena akses jalan rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Proses menandu jenazah dilakukan warga secara gotong royong selama 6 jam lamanya. Inilah momen perjuangan warga menandu jenazah menggunakan bambu yang diberi kain sarung. Video yang terekam warga itu berlangsung dari Desa Taan menuju Desa Bela di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Kamis lalu. Jenazah yang ditandu adalah warga setempat bernama Naharudin berusia 50 tahun yang meninggal di Desa Saleto pada Selasa 18 November lalu. Lantaran akses jalan menuju kampung halamannya di Desa Bela rusak parah dan tidak dapat dilalui mobil ambulans, warga terpaksa menandu jenazah almarhum sejauh 22 km. Perjuangan warga menandu jenazah berlangsung selama 6 jam dari sore hingga malam hari dengan penerangan seadanya. Ya, memang karena kondisi jalanan tidak memadai, Pak. Itu melewati sungai juga? Iya, melewati sungai. Kalau pembawa jenazah itu karena cepat-cepat ya paling 4 jam. 4 jam? Cepat nih. Kemarin ini Pak. Kemarin karena Malang 6 jam. Menurut warga, menandu orang sakit maupun jenazah melewati jalan rusak sejauh puluhan kilometer bukan kali pertama dilakukan warga daerah ini. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan penghubung menuju Desa Bala untuk memudahkan aktivitas warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Ainus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamuk melihat makan bergizi gratis basi dan tak layak dikonsumsi bagi siswa. Warga aing diberi makanan ku sehari teh kan lain gratis ya, sedang pangmulikeun pemerintah sehingga benar siap baroga dapur. Teu layak ya, teu layak. Inilah video viral seorang warga yang memprotes menu makan bergizi gratis di SDN Cimayang 4, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria ini marah-marah dan menilai menu tersebut tidak layak dikonsumsi anak-anak. Terlihat menu makan bergizi gratis ini terdiri dari nasi, sayur toge, kacang merah, ikan filet, serta buah anggur. Penerima manfaat bantuan orang tuanya manggil ke saya, bilang layak apa enggak nih menurut Pak RT. Kata saya jangan bilang ke saya, yang menerimanya. Menurut di situ layak apa enggak? Kalau menurut saya enggak layak ini. Terkaitnya sayurannya udah, makanannya udah pada basi, katanya jadi gini-gini. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan menyebut telah membuat menu sesuai dengan standar dapur MBG dan ahli gizi. Pihak sekolah tidak ada mengeluhkan makanan itu
bahas ya. Menurut ahli gizi yang bertugas di SPPG tersebut sudah memenuhi gizi, Pak. Itu bisa dicek lah kadar-kadar gizi kacang itu berapa, terus kalori dari ikan itu gizinya apa aja bisa dicek di itu semua. Buntut video viral ini, kedua belah pihak pun telah dimediasi. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan berjanji akan memperbaiki layanan bagi 3.100 penerima manfaat di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainis melaporkan. Respon putusan Mahkamah Konstitusi, Polri membentuk tim kelompok kerja. Tak hanya itu, dengan tegas, Polri juga menarik perwira tingginya dari jabatan publik. Mabes Polri mulai menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Polri pun menarik perwira tinggi aktif kepolisian yang akan menjabat posisi sipil di luar struktur tugas kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menarik penugasan perwira tinggi Polri di Kementerian UMKM. Tak hanya itu, Polri juga membentuk tim kelompok kerja untuk mengkaji putusan MK. Tindak lanjut Polri terhadap putusan MK, Kapolri telah membentuk tim kelompok kerja untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi putusan MK nomor 114 agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM Republik Indonesia untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. 3 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Pasal 28 Undang-Undang 2 2002, Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat 2, keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dan 3, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Permohonan perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 1 Jakarta memberikan diskon tarif 30% untuk pembelian tiket kereta api mulai dari 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Nataru, serta mempermudah akses transportasi darat selama momentum Nataru. Program ini berlaku untuk perjalanan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2025. Program diskon 30% ini diberikan untuk kelas ekonomi, komersial pada berbagai kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Seluruhnya berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Pasar Senen yang selama ini menjadi pusat keberangkatan penumpang ekonomi. Lebih dari 30 kereta api di lingkungan Daob 1 Jakarta siap mengangkut penumpang dengan kapasitas optimal, termasuk rangkaian yang dijadwalkan untuk kebutuhan arus Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dapat memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi KAI Akses atau melalui mitra resmi KAI lainnya, sehingga proses pembelian tiket lebih praktis tanpa harus datang ke stasiun.
Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. PSSI sedang menyeleksi 5 kandidat pelatih untuk menangani skuad Garuda. Namun federasi belum memastikan sosoknya dan berikut prediksi sosok calon pelatih timnas Indonesia. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025, PSSI kini tengah menyeleksi 5 kandidat pelatih yang disebut sebagai opsi terbaik untuk menangani skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander bersama-sama dengan exco yang ditunjuk. Salah satunya mungkin saya diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Namun PSSI belum mengungkapkan siapa saja pelatih yang sedang diseleksi. Dan berikut prediksi calon pelatih yang mungkin saja sedang diseleksi PSSI. Pertama, Timur Kapadze. Mantan pelatih Uzbekistan ini memiliki prestasi bersama Uzbekistan. Berprestasi di Piala Asia, Timur bersama Fabio Cannavaro berhasil membawa Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Menariknya, Timur Kapadze telah datang ke Indonesia dan menjalankan ibadah sholat pada Jumat kemarin di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kedua, Jesus Casas. Nama Jesus Casas mencuat usai beberapa kali Indonesia kerap kesulitan saat bertemu Irak. Karakter keras, tegas, serta cerdik, Jesus Casas dianggap akan berhasil jika melatih timnas Indonesia. Ketiga, Park Hang-seo. Torehan prestasi bersama Vietnam membuat nama pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo muncul, diduga akan jadi kandidat pelatih Indonesia. Sudah mengenal kualitas sepak bola Asia Tenggara dan kulturnya, bisa saja Park Hang-seo akan menjadi pengganti Kluivert. Keempat, Luis Milla. Pelatih Spanyol ini pernah membesut timnas Indonesia dan memberikan kesan mendalam di supporter Indonesia. Indonesia berubah menjadi tim yang bermain cantik dan efektif. Pernah melatih Persib Bandung, mungkinkah Luis Milla akan kembali datang ke Indonesia? Kemudian kelima, Sinteyong. Nama Sinteyong muncul kembali, tak sedikit supporter yang berharap ia kembali lagi meracik timnas Indonesia. Dari tangannya, Indonesia lolos putaran kelima kualifikasi Piala Dunia dan meraih sejumlah pencapaian di Piala Asia. Jadi, pelatih mana saja yang sebenarnya PSSI akan seleksi? Atau akan ada kandidat kuat lain nama pelatih yang akan melatih Garuda untuk menuju ke Piala Dunia berikutnya?